Halo mahasiswa akuntansi, salam teladan dan motivasi. Kenalkan, saya Reningsi dari Prodi Akuntansi kelas 7. Oleh sebab itu, seorang atau suatu lembaga yang akan melakukan kegiatan atau proses merancang atau mendesain haruslah memiliki kemampuan dan kompetensi tertentu. Di antaranya, yang pertama, kepakaran teknologi. Kepakaran ini diperlukan untuk berdiri dan menentukan teknologi yang sesuai untuk organisasi yang akan dibuatkan desain sistem informasi akuntansi. Yang kedua, kepakaran sains. Diperlukan kepakaran dalam hal logika matematika, logika akuntansi, fisika, dan lain-lain ilmu sains meskipun yang bersifat umum saja. Logika matematika memang diperlukan terutama dalam operasi, tambah, kurang, kali, dan bagi. Yang ketiga, proses perancangan SIA. Proses perancangan dan pendesainan SIA bermacam tahap. Semakin kompleks SIA yang dikehendaki, maka semakin panjang proses perancangannya dan berarti semakin memakan waktu yang lama. Pada umumnya terdapat 6 tahapan dalam mendesain SIA, yaitu yang pertama, mempelajari SIA yang sedang berlaku dan berjalan. Yang kedua, menetapkan SIA yang dikehendaki. Yang ketiga, membuat penyesuaian SIA. Yang keempat, sistem analis bekerja memformulasikan penyesuaian SIA. Yang kelima, mempelajari SIA yang sedang berlaku dan berjalan. Kegiatan pertama adalah mempelajari SIA yang sedang berlaku di perusahaan. Ini artinya kita harus memahami SIA yang benar-benar berjalan. Meskipun suatu perusahaan belum mempunyai SIA yang terbukukan, namun bukan berarti perusahaan tersebut belum mempunyai SIA. B. Menetapkan SIA yang dikehendaki. Kegiatan berikutnya adalah menetapkan SIA yang dikehendaki perusahaan. Ini artinya kita menentukan beberapa perubahan bagian SIA dikarenakan menyesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis, perubahan teknologi yang melingkupi SIA, atau perubahan peraturan baik peraturan akuntansi, keuangan maupun peraturan administrasi lainnya. C. Membuat penyesuaian SIA. Ini artinya membuat daftar bagian-bagian SIA terdahulu yang masih dipertahankan dan mana bagian-bagian SIA yang akan diubah dan diperbaharui. Menyesuaikan SIA berarti memperbaiki dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Daftar dan kode akun. 2. Formulir dan media input yang digunakan. 3. Pedoman penjurnalan. 4. Prosedur transaksi. 5. Laporan keuangan. D. Sistem analis bekerja memformulasikan penyesuaian SIA. Setelah catatan tentang bagian-bagian SIA yang akan diubah dan diperbarui dibuat, maka kemudian catatan tersebut diserahkan kepada sistem analis untuk diformulasikan dalam bagian. E. Programmer bekerja membuat program SIA yang disesuaikan berdasar desain yang dibuat oleh sistem analis. Programmer akan menerjemahkan SIA baru yang telah dibuat oleh sistem analis dalam bentuk bagan alir ke dalam program komputer dengan menggunakan bahasa komputer yang sesuai. F. SIA computerized baru selesai siap diimplementasikan.
Bila programmer telah selesai, maka kompilasi beberapa subsistem yang telah selesai tersebut siap untuk diimplementasikan. Yang dimaksud dengan teknologi yang akan digunakan dalam perancangan SIA di sini adalah teknologi yang digunakan dalam memakai piranti lunak atau software dalam arti membeli atau mendesain sendiri, pengolahan basis data akuntansi dan penyimpanan datanya, teknologi internet serta teknologi jaringan. A. Paket software. Yang dimaksud dengan paket software adalah software akuntansi yang disediakan dalam paket-paket tertentu. Kita bisa membeli software akuntansi dengan paket yang sesuai dengan keperluan dan keinginan kita. Seperti yang dibahas pada bab 2. Di pasar telah tersedia beberapa piranti lunak SIA dalam bentuk paket di mana di dalamnya sudah termasuk pengolahan dan penyimpanan data paket-paket SIA. B. Manajemen basis data. 1. Oracle, salah satu perusahaan yang tersohor dalam hal sistem manajemen basis data, piranti lunak untuk mengembangkan basis data, piranti lunak untuk manajemen hubungan pelanggan, enterprise resource planning, dan piranti lunak manajemen rantai pasok. B. Microsoft SQL Server adalah sistem manajemen basis data relasional yang dikeluarkan oleh Microsoft. C. Teknologi internet dan informasi. Dalam hal penggunaan dan pemilihan teknologi internet dan informasi, perlu dipertimbangkan pemilihan jenis teknologi internet dan teknologi informasi tepat disesuaikan dengan keperluan dan karakteristik SIA yang akan didesain. Di antara teknologi internet dan teknologi informasi yang patut untuk dipertimbangkan itu adalah yang pertama, World Wide Web atau disingkat WWW. Teknologi ini memungkinkan informasi bisa berpindah melalui jaringan internet, tidak lagi melalui jaringan telepon, baik yang berkabel maupun nirkabel, juga tidak melalui jaringan satelit yang berbiaya tinggi. 2. ED. 3. CIM adalah pendekatan terpadu untuk memanfaatkan teknologi informasi pada perusahaan pabrikasi atau manufaktur. Komponen-komponen sistem CIM biasanya terdiri dari 1. Mencakup terminal-terminal kerja perancangan bantuan komputer, 2. Sistem pengendalian dan pemantauan, produksi secara online dan real-time. Yang ketiga, sistem pemesanan dan pengendalian persediaan. 4. EFT adalah sistem pembayaran melalui pemindahan uang antar rekening bank yang dilakukan secara elektronik. Yang berikut ada Flatwire adalah sistem pembayaran dan komunikasi secara elektronik yang berbasis rekening di Bank Sentral Amerika Serikat. Yang berikut Local Area Network adalah jaringan yang terjadi saat 2 atau lebih komputer yang terhubung berada dalam lokasi yang berdekatan. Bagian utama dari LAN adalah workstation yang memiliki 3 tingkatan, yaitu peer-to-peer network, yaitu jaringan antar muka. Pada LAN tipe ini, setiap workstation berfungsi sebagai klien dan server. B. Server networks, jaringan server. Jaringan ini menghubungkan ratusan workstation, sehingga untuk menyimpan data diperlukan satu workstation yang difungsikan sebagai server. C. NOS
Pada jaringan antarmuka, piranti lunak NOS dipasang pada setiap workstation dan tentunya dipasang pada server. DOSI. Banyaknya jumlah mengimplementasikan SIA. Kegiatan mengimplementasikan SIA dilakukan segera setelah proses perencanaan dan perancangan SIA selesai dilaksanakan. Pada umumnya, kegiatan implementasi SIA terdiri dari 6 kegiatan pokok. Yang pertama, install SIA baru ke dalam setiap komputer yang direncanakan terlibat dalam SIA baru. B. Membuat modul untuk tujuan penyuluhan atau penyegaran kembali atau refreshing bagi operator atau pejabat yang terlibat dalam SIA baru. C. Melakukan uji coba dengan menjalankan SIA baru. D. Melakukan pemantauan terhadap jalannya SIA baru. E. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan. F. Melakukan fiksasi dan finalisasi.